Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mukhtar. Amma ba'd. Pada sesi kali ini saya ingin membahas tentang sumber hukum yang disepakati oleh golongan Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya berkaitan tentang masalah ijma dan qiyas. Ijma sebagai sumber hukum yang ketiga dalam syariat memiliki pengertian sebagai sebuah kesepakatan seluruh ulama. Ya, kesepakatan seluruh ulama atas sebuah hukum setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittifaqu jami'il mujtahidin minal muslimin fi asl minal usur ba'da wafatir rasul ala hukmin syar'iyyin fi waqi'ah. Jadi kesepakatan seluruh ulama atau pada saat itu seluruh sahabat atas sebuah hukum setelah baginda Rasul meninggal. Sebuah ijma bisa terjadi ketika segala rukun atas ijma itu ada. Ada 4 rukun ijma. Yang pertama yaitu eksisnya atau adanya sejumlah mujtahid. Kalau pada saat itu berarti ada sahabat-sahabat yang menjadi mujtahid saat muncul sebuah permasalahan. Jadi rukun yang pertama atas terjadinya ijma adanya sejumlah mujtahid dalam satu masa. Tidak hanya satu, jadi lebih dari satu. Ada beberapa mujtahid atau sejumlah mujtahid yang ada. Jadi ayyujada fi asiwuqu'il hadisa adatun minal mujtahidin. Yang kedua, selain eksisnya beberapa mujtahid, yang kedua semua mujtahid itu bersepakat ya, atas hukum syarat, atas hukum yang sudah diputuskan. Tidak ada yang menyelisihi. Jadi semua mujtahid harus bersepakat. Betul. Jadi ayat tafiqu ala hukmi syar'i jami'ul mujtahidina minal muslimin fi waqti wuqu'iha. Terus kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga adalah kesepakatan itu ditunjukkan dengan penjelasan secara jelas. Ya. Tidak hanya diam, tapi ada penjelasan, ada pandangan secara jelas atas persetujuan mereka. Jadi ayakuna tifaquhum bibda'i kulli wahidin ra'yahu sharihan fil waqi'ah. Jadi persetujuan mereka harus diungkapkan secara jelas. Yang berikutnya kesepakatan itu harus bersifat utuh dan betul-betul terjadi. Jadi tidak ada sedikit pun mujtahid yang menolak. Jadi meskipun jumlahnya banyak, tidak boleh ada satupun di antara mujtahid yang menyelisihi tentang sebuah hukum yang sudah ditetapkan tersebut. Ayat haqqul ittifaq min jami'il mujtahidin ala hukm. Jadi falawit tafaqqa aktsaruhum la yanaqidu ijma'. Kalau ada satu saja seorang mujtahid itu kemudian tidak sepakat atas sebuah hukum, maka tidak terjadi ijma'. Sebagai bukti bahwa ijma' itu sebagai hukum, sebagai sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis, itu ditegaskan oleh Al-Quran sendiri. Sebagaimana ditujukan oleh ayat ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk mengikuti ulil amr. Nah, ulil amr di dalam masalah agama itu diartikan sebagai mujtahid. Jadi wa ulil amri minkum atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan pemimpin-pemimpin kita wajib taat kepada pemimpin-pemimpin di antara kita. Nah, pemimpin-pemimpin di antara kita di dalam masalah agama adalah al-mujtahid atau ahli fatwa. Jadi wa ulul amri ad-dini humul mujtahiduna wa ahlul fataya. Jadi kalau
ulil amri itu dalam masalah duniawi itu ya presiden, ya raja, ya gubernur. Tapi kalau dalam masalah agama itu ulil amri kita adalah para mujtahid dan ahli fatwa. Jadi ketika seluruh mujtahid itu bersepakat atas sebuah hukum, ya berarti bisa menjadi sumber hukum. Itu yang dikatakan ambil dari ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang kedua, sumber hukumnya dari hadis. Tidaklah mungkin umat Islam itu bersepakat atas sebuah kesesatan. Jadi hukum yang telah disepakati oleh seluruh ulama mujtahid adalah hukum yang berlaku untuk semua umat Islam. Saya ulangi, jadi seluruh hukum yang disepakati oleh seluruh ulama mujtahid adalah hukum yang berlaku dan mengikat untuk seluruh umat Islam. Mengapa? Karena tidaklah mungkin akan ada kesepakatan yang salah di antara umat Islam. La tajtami'u ummati ala khata'. Lam yakunillahu liyajma'u ummati ala dulalah. Tidaklah mungkin umatku itu akan bersepakat atas sebuah kekeliruan, tidaklah mungkin. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fa wa indallahi hasanun. Segala pandangan yang diambil atau yang dipegang oleh umat muslim itu adalah sebuah kebajikan, maka menurut Allah juga baik. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fa wa indallahi hasanun. Yang ketiga, bukti bahwa ijma itu bisa dijadikan sumber hukum adalah ijma itu harus terbangun atas sandaran syara atau Al-Quran dan hadis pula. Jadi tidak boleh kemudian ijma itu menyelisih Al-Quran dan hadis. Pun pula seorang mujtahid itu tidak bisa kemudian melewati batas, karena memang seorang mujtahid itu memiliki beberapa batas yang tidak boleh dilanggar. Jadi persetujuan mereka juga harus tetap berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Anal ijma' la budda ayyakuna qadbana ala mustanadin syar'iyyin. Jadi harus tetap berlandaskan Quran dan hadis. Dan mujtahid lahu hududun la yusawwahu lahu ayyata'addaha. Jadi seorang mujtahid tidak boleh melanggar batas-batasan yang sudah ditetapkan, yaitu Al-Quran dan hadis. Berkaitan tentang legalitas ijma. Legalitas ijma sebagai sumber hukum, maka di sini ada 2 poin yang perlu kita pahami. Ketika rukun ijma itu telah terpenuhi, keempat rukun ijma itu telah terpenuhi, maka ijma tersebut dapat menjadi hujjah yang qat'i, yang sudah pasti. Jadi jika rukun ijma itu telah terpenuhi, maka otomatis ijma bisa menjadi hujjah yang qat'i, sehingga wajib diamalkan dan tidak boleh diingkari. Itu legalitas yang pertama. Idza tahaqqaqat arkanul ijma' itu berarti fakana hadzal hukmu muttafaq alaih qanunan syar'iyyan wajiban dittiba'i wa la yajuzu mukhalafatu. Tidak boleh diingkari dan wajib diamalkan. Yang kedua, sebagai legalitas ijma' sebagai sumber hukum, ketika ijma' itu sudah diputuskan, maka wajib bagi mujtahid berikutnya itu tidak boleh menjadikan peristiwa yang sudah dijadikan ijma itu sebagai objek ijtihad lagi. Jadi ketika ijma itu sudah ada, maka hukum yang diputuskan dalam ijma itu tidak boleh kemudian dijadikan objek ijtihad, tidak boleh. Karena apa? Karena hukum yang sudah ditetapkan itu sudah qat'i, sudah pasti, sehingga tidak dibenarkan untuk menyalahi atau tidak boleh merubahnya. Jadi saya ulangi, poin yang kedua dalam legalitas ijma itu, jika kemudian hukum ijma itu sudah qat'i, ya, sudah menjadi hukum pasti, maka tidak boleh dibenarkan untuk merubah atau kemudian dijadikan objek ijtihad yang baru, tidak boleh. Jadi al-hukmu ats-tsabit bihadzal ijma' ya, hukmun qat'iyyun la majalil mukhalafati walal nuskhati. Tidak boleh rubah atau tidak boleh disalahi lagi. Terus sekarang berkaitan dengan jenis-jenis ijma. Ijma itu ada 2. Ijma itu ada 2. Yang pertama ijma syarih, yang kedua ijma sukuti.
Yang namanya saja ijma' sharih berarti di situ ijma' yang secara jelas. Maksudnya adalah seluruh ulama pada saat itu, seluruh ulama mujtahid pada saat itu secara jelas mengemukakan persetujuannya. Jadi ada ucapan ataupun tindakan secara jelas. Ijma' sharih itu, ijma' yang jelas itu ada pendapat atau tindakan yang secara jelas menunjukkan persetujuan. Oleh karena itu ijma' ini bisa dijadikan hujjah dan statusnya bersifat qat'i. Jadi bi'ibda'i kulli minhum ra'yahu sarahatan. Jadi seluruh ulama mujtahid itu masing-masing ulama mujtahid memperjelas persetujuannya dengan ucapan atau tindakan. Macam ijma' yang kedua yaitu ijma' sukuti. Ini namanya saja ijma' sukuti berarti ada sebagian ulama itu diam. Jadi tidak sorohah, tidak memperjelas persetujuannya tapi cuma diam. Nah, ketika ada sebagian ulama atau sebagian mujtahid itu diam atas pendapat mujtahid yang lain, itu namanya ijma' sukuti. Nah, kalau ijma' syarih itu bisa dianggap sebagai ijma' hakiki atau ijma' qat'i sehingga bisa dijadikan hujjah. Kalau ijma' sukuti itu hanya dianggap sebagai ijma' i'tibari. Ya, jadi hanya sebagai i'tibar saja. Meskipun ijma' tapi itu hanya i'tibar saja. Jadi posisi ijma' sukuti itu tidak hakiki. Tidak hakiki. Dia hanya i'tibari. Oleh karena itu mengapa dikatakan i'tibari? Karena sikap diam itu tidak dapat dijadikan kepastian atas sebuah persetujuan. Gitu. Ya an-sakit la jazma bi annahu muwafaq. Gitu. Sehingga sebagian ulama menganggap bahwa ijma' sukuti ini tidak bisa dijadikan hujjah karena cuma i'tibar. Namun bisa dianggap sebagai pendapat seorang mujtahid saja. Jadi ijma' sukuti itu hanya dijadikan sebagai ra'yal mujtahid saja. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Itu. Inilah fadza bal jumhur annahu laisa hujjatan. Yang kedua, yang berikutnya yaitu sumber hukum yang terakhir yang disepakati yaitu qiyas. Qiyas menurut syara' adalah ilhaq waqi'ah lana so'ala hukmiyah biwaqi'atin warodan hasun bihukmiyah. Jadi menyamakan perkara dengan perkara yang lain dalam hukumnya. Gitu. Mengapa? Ya, litasawil waqi'ai fi illati hadzal hukm. Karena adanya kesamaan ilah. Litasawil waqi'ataini fi illati hadzal hukm, karena adanya kesamaan ilah di antara keduanya. Gitu. Jadi menyamakan hukum antara sesuatu perkara yang belum ada hukumnya disamakan dengan dianalogikan dengan perkara yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Ya, ambillah ibarat. Fa'tabiru, ambillah ibarat. Orang-orang yang mempunyai pandangan. Fa'tabiru ya ulil. Fa'tabiru itu bisa dianggap sebagai mengambil pelajaran, itu bisa diartikan sebagai qiyas. Fa'tabiru ya ulil absar. Qiyas bisa terjadi jika terpenuhi rukun-rukunnya. Rukun qiyas itu ada 4. Rukun qiyas itu ada 4. Yang pertama adalah asal. Al-aslu ma warada bihukmihi nasun. Yang pertama adalah asal. Rukun yang pertama adalah sesuatu masalah yang sudah dihukumi oleh dalil nas Al-Quran dan Al-Hadis. Ma warada bihukmihi nasun. Itu al-asal. Hukum asalnya. Di perkara yang sudah ada nas hukumnya. Yang kedua, qiyas itu, rukun yang kedua dari qiyas adalah al-far'u. Ya, al-far'u. Malam yarid bihukmihi nasun wa yurad taswiyatu bil asli fi hukmi. Jadi segala sesuatu yang belum dihukumi oleh nas Al-Quran dan Hadis, tetapi akan disamakan hukumnya dengan asal. Itu yang rukun yang kedua. Rukun yang ketiga adalah hukmul asli. Ya, hukumul asli adalah hukum syariat dari sebuah perkara yang sudah dihukumi oleh dalil nas. Al-hukmu alladzi warada bin nasu fil asl. Wa yuradu ayyakuna hukman lil far'i, yang kemudian akan dianalogikan dengan hukum yang belum ada ketentuannya. Rukun yang keempat yaitu illah. Illah itu sifat.
sifat yang menjadi alasan ditetapkannya hukum asal yang terdapat pada far'u. Di sifat yang menjadi alasan nanti ditetapkannya hukum yang ada pada asal disamakan kepada al-far'u. Al-wasful ladzi buniya alaihi hukmul asli ya wa bina'an ala wujudi fil far'i yusawi bil asli fi hukmi. Jadi sifat yang menjadi alasan ditetapkannya hukum asal yang terdapat pada al-far'u. Sebagai sebuah sumber hukum yang keempat, qiyas itu memiliki legalitas. Ya. Jadi mazhab jumhur ulama menganggap bahwa qiyas itu bisa menjadi hujah dalam hukum amaliyah. Qiyas itu bisa menjadi hujah dalam hukum amaliyah. Dalam arti di sini qiyas menjadi akan menempati urutan keempat dari hujah syar'iyah ketika tidak ditemukan kepastian dalam Al-Qur'an, Al-Hadis maupun ijma. Ya. Bisa dijadikan sumber hukum yang keempat. Itu sebagai sebuah legalitas qiyas. Sebagai bukti bahwa qiyas itu menjadi sumber hukum, itu pertama ditegaskan oleh Al-Qur'an sendiri. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, itu di surat An-Nisa. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih paham tentang sebuah perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan semua kepada Allah dan Rasulnya. Cara mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya adalah dengan melakukan qiyas sebuah masalah yang muncul terhadap Allah dan Rasulnya dalam arti Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ayat di atas menunjukkan bahwa jika ada perselisihan pendapat di antara ulama tentang hukum pada suatu masalah, maka jalan keluarnya yaitu dengan mengembalikannya kepada Al-Quran dan Al-Hadis melalui mekanisme qiyas. Ya, farudduhu ilallahi war rasul. Itu sebagai bukti bahwa qiyas bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Yang kedua al-hadis. Masyhur bahwa pernah Nabi Muhammad SAW itu berdialog dengan Mu'adz bin Jabal. Ya. Pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi qadhi di sana. Terus dalam percakapannya kemudian Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Kaifa taqdi idza arada laka qada?" Bagaimana pendapatmu jika kemudian ada suatu masalah yang membutuhkan keputusan hukum darimu? Ya. Maka kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, "Maka akan kuputuskan dengan Al-Qur'an." Terus kemudian beliau juga meneruskan, Mu'adz bin Jabal meneruskan, "Fa ilam ajid fa bi sunnati Rasulillah." Jika saya tidak temukan hukumnya di dalam Al-Quran, maka akan kuputuskan berdasarkan sunnah Rasulullah. Tapi fa'ilam ajid itu ro'i wala'al. Jika tidak saya temukan di dalam sunnah Rasul, maka saya akan berijtihad. Meskipun saya tidak akan sewenang-wenang. Gitu. Saya tidak akan sewenang, maka saya akan berijtihad dan saya tidak akan sewenang-wenang. Langsung kemudian Fadurub Rasulullah ala sodri, kemudian Rasul menepuk dadanya si Mu'adz bin Jabal. Kemudian Rasulullah berkata, "Alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulillah." Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusannya Rasulullah Muhammad SAW. Itu. Makanya kemudian hadis di atas menunjukkan bahwa adanya pengakuan Rasulullah terhadap qiyas. Mengapa? Karena praktek qiyas semacam ini adalah merupakan salah satu wujud ijtihad. Ya. Ijtihad yang lontarkan oleh Mu'adz bin Jabal dan mendapatkan persetujuan dari Rasulullah dengan cara menepuk dada si Mu'adz bin Jabal. Itu sebagai bukti yang kedua bahwa qiyas bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Bukti yang ketiga, logika manusia. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mungkin menetapkan sebuah hukum syarak kecuali untuk kemaslahatan. Jadi di sini adalah sebuah tujuan akhir dari penetapan hukum syariat adalah tercapainya sebuah kemaslahatan. Jadi bila sebuah kejadian kemudian muncul menjadi masalah
menjadi masalah bagi umat manusia dan di situ tidak memiliki nas, ya, belum ada nasnya secara baik dalam Al-Quran maupun hadis, namun memiliki kesamaan dengan kejadian yang telah memiliki nas, maka alangkah logis jika kemudian sikap yang diambil adalah menyamakan masalah yang sudah ada nasnya di dalam Al-Quran hadis disamakan dengan masalah baru yang muncul yang belum ada nasnya. Gitu. Pun pula hal tersebut menjadi umpamanya kasusnya seorang yang melarang, ya, sebuah minuman karena beracun. Misalnya. Ada seseorang ibu melarang anaknya untuk minum racun, maka seorang ibu itu bisa menyamakan minuman yang beracun tersebut. Minuman beracun itu umpamanya minuman A. Seorang ibu melarang anaknya melarang minuman A yang beracun. Berarti ketika ada minuman A yang mengandung racun itu dilarang kepada anaknya, maka si ibu juga bisa mengkiaskan minuman yang lain yang juga memiliki kandungan racun dilarang untuk diberikan kepada si anak. Jadi logika yang dibangun itu menggunakan naluri yang sehat dan teori yang benar. Itu bahwa ya kalau minuman A yang mengandung racun itu boleh, berarti tidak boleh, berarti minuman B yang mengandung racun juga tidak boleh. Banyak sekali contoh kias yang bisa lakukan oleh banyak mujtahid, pertama umpamanya haram hukumnya meminum khamr. Jelas haram hukumnya meminum khamr. Itu di surat Al-Maidah. Namal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amri syaitan fajtanibu. Jelas. Haram meminum khamr. Maka fajtanibu. Ilat yang dibangun atas keharaman itu adalah memabukkan. Berarti cara mengkiaskannya adalah jadi setiap air buah yang diperas, setiap air buah yang difermentasi dan bisa memabukkan, maka hukumnya juga haram. Tidak hanya khamr saja, berarti setiap minuman yang kemudian melalui proses pemerasan atau proses diperas atau difermentasi dan kemudian ilahnya ada bisa memabukkan, maka juga dihukumi haram. Pun pula umpamanya kias yang dilakukan umpamanya bagaimana hukum bermuamalah saat azan Jumat. Kita ketahui bahwa berjualan di waktu azan sholat Jumat itu sudah ada hukumnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Maka tinggalkanlah jual beli. Jelas ada di situ bahwa hukumnya wa dzarul bai'. Hukumnya makruh, ya. Hukumnya makruh bertransaksi, ya, pada saat azan yang kedua Jumat itu dikumandangkan. Ya. Terus bagaimana hukumnya jika tidak transaksi tapi dia tidak hanya jual beli, karena di situ konteksnya adalah darul bai, meninggalkan jual beli. Tapi bagaimana jika gade? Bagaimana hukumnya jika dia sewa menyewa? Tidak baik jual beli tidak, tapi gade sewa menyewa atau ijaroh. Maka hukumnya juga kemudian dikiaskan. Ya, dikiaskan berarti bagaimana hukum sewa menyewa, bagaimana hukum gade pada saat dikemukakan adzan, maka hukumnya juga makruh, disamakan dengan jual beli yang dilarang, yang dimakruhkan dalam ayat wadzarul bai'. Itu yang bisa saya sampaikan dalam sesi ini. Jika ada salah dan kurang dalam pemahaman, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.